setelah presentasi disaksikan oleh orang tua, juri, audiens gitu ya, yang lain. Bagaimana perasaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Ma'arif Garut Genius. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh siswa-siswi kelas 11 TKJ yang kemarin baru saja menggelar karya project jurusan TKJ tahun 2024. Wah, selamat datang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini dihadiri oleh anak-anak akan membahas tentang gelar karya tahun 2024 dan proyek yang mereka buat. Nah, yang mau tahu informasinya, saksikan sampai akhir ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai proyek yang kita buat atau kalian buat di proyek gelar karya TKJ 2024. Wah, santai saja ya. Oke, yang pertama mungkin kita ingin tahu, atau ibu juga ingin tahu, persiapan apa saja sih yang kalian buat gitu, yang dipersiapkan untuk membuat sebuah proyek. Siapa nih yang bisa membantu menjawab? Boleh yang terdekat dulu. Ya, belajar lagi dalam membuat proyek. Oke, terus belajar gitu ya. Jadi mempelajari proyeknya saya apa, terus dipelajari gitu ya. Terus apa lagi nih? Setelah mempelajari, mempersiapkan apa? Mempersiapkan mental Mental. dalam menghadapi Iya. kan presentasi itu menghadapi orang tua dan guru. Oh iya. Karena proyek ini nantinya dipresentasikan, jadi otomatis kita harus membangun kepercayaan diri ya. Jadi mental harus siap gitu menghadapi audiens yang melihat. Oke, itu ada lagi tambahan? Udah. Oke, yang lain mungkin ada tambahan perasaan atau persiapan yang dilakukan. Asep boleh, Asep? Palingan juga mental, karena di dalam cara gelar karya ini harus mempersiapkan kepercayaan diri yang matang. Karena ditonton juri, orang tua, dan guru serta staf-staf sekolah yang lainnya. Wah, betul, membangun kepercayaan diri ya. Sempat merasa gugup tidak? Pasti ya. Oke. Nah itu persiapan berarti membangun kepercayaan diri, terus mempersiapkan pembelajarannya atau mempelajari proyek yang akan dipresentasikan. Oke, kemarin proyek yang dibuat itu dibuat berapa kelompok? Boleh ingin tahu Ibu? Udah tahu, cuman diberitahukan lagi. Di sekolah kami, Di kelas ya? ya di kelas, ada 3 kelompok. Oke, 3 Yang ke satu kelompok prosesor, ya. yaitu membuat proyek APO. Apo itu apa? APO itu alat penyiram tanaman otomatis. Oke. Yang kedua ada kelompok Wi-Fi, membuat proyek. membuat proyek sensor security system. Oke, keamanan ya. Ya. Terus yang ketiga kelompok 3 Yang ketiga RAM. kelompok RAM, yaitu membuat alat ada apa ya? Alat pendeteksi gas. kebocoran gas. Yes. Iya. Itu jadi ada dibuat 3 kelompok dalam satu kelas. Ada beberapa ya, satu kelompok ada yang berapa orang? 6. Ada 6. Ada yang 6, ada yang Ada yang 5. Oke. Nah itu 3 kelompok, 3, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya. Iya. 3 kelompok
3 project, gitu ya. Berarti 3 yang ditampilkan. Oke. Kemudian langsung saja kita ke pengenalan projectnya. Project yang pertama ada yang dari APO ya, kelompok prosesor. Siapa nih? Oh, Mesya. Oke, Mesya, kelompok prosesor. Coba bisa sedikit mungkin digambarkan projectnya. Ini APO, alat penyiram otomatis. Nah, sistem kerjanya seperti apa? Mungkin alat pembuatannya bagaimana, boleh, atau cara kerja lah. Gitu. Jadi di sini saya mewakili kelompok prosesor yang membuat project APO. Cara kerjanya di APO ini ada sensor yang mendeteksi tanah kering dan basah. Kalau sensor mendeteksi tanah kering, alat pompa akan menyiram otomatis dengan sendirinya. Dan kalau misalkan sensor mendeteksi tanah basah, di situ juga bakal ada bacaan sensor airnya cukup tanah. Ya, Air cukup. ya. Udah cukup air. Oh, cukup air. Jadi ada pendeteksi ya Ya, ada pendeteksi. untuk ke tanah. Nah, itu jadi memudahkan pekerjaan nih yang suka nyiram tanaman mungkin ya. Terbantu oleh alat itu. Wah, sudah kering, berarti harus disiram gitu. Wah, itu menggunakan proyeknya menggunakan alat bahannya apa saja? Ada Arduino Uno, Boleh sedikit ada breadboard juga, ada sensor kelompokan otomatis, ada pompa, ada kabel jumper, dan LCD. itu dirakit oleh kelompok ya. Dirakit kelompok. Ada kesulitan tidak saat pembuatannya? ada, pasti ada kendala mungkin ya, Ya. sedikit gitu. Tapi alhamdulillah pas presentasi berjalan. Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Mesya yang memberikan informasi tentang proyek APO ya, alat penyiram otomatis. Oke, yang kedua kelompok mana dulu? Ada Wipi, ada Ram ya. Wipi. Oke, kalau Wipi proyeknya apa nih? Dari kelompok PP, kita membuat proyek laser security system. Tujuan awal kita membuat yaitu untuk meninjau atau mengawasi adanya akses ilegal. Terus manfaatnya salah satunya untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman. Terus pastinya lumayan hemat biaya. Nah, iya. Jadi bisa mendeteksi misal ada pencurian gitu ya, atau ada orang yang berniat tidak baik gitu ya. Oke, kemarin proyeknya berhasil? Alhamdulillah. Tapi pas di presentasi ada kendala dikit. Oh, ada kendala. Tapi bisa menemukan solusi gitu ya. Alat bahannya apa saja nih untuk pembuatan security system ini? Alat dan bahannya kita ambil dari Arduino Nano, terus breadboard, terus kabel jumper, sensor security-nya, terus laser. Udah mungkin itu. Iya. Pembuatannya dibuat dirangkai oleh semua kelompok, Iya. tim kelompoknya ya. Pastinya. Oh, iya. Sukses. Oke, terima kasih. Wah, ini satu lagi tim atau kelompok dari RAM. RAM ini yang membuat proyek. Itu. Kelompok kami kemarin membuat alat deteksi kebocoran gas berbasis Arduino Uno. Untuk alatnya ada breadboard, Arduino, LCD, LED, resistor, kabel jumper, sama sensor gas MK2. Untuk cara kerjanya nanti sensor gas MK2 akan mendeteksi gas berbahaya. Lalu aman atau tidak amannya akan ditampilkan di LCD. Jika gas berbahaya, nanti buzzer akan nyala tanda tetet. Alarm ya, ada Alarm. alarmnya. Suara, bentuknya suara. Jadi ini buat ibu-ibu mungkin di rumah ya, bisa penerapan ini. Mungkin memang ini untuk percobaan saja ya, tapi manfaatnya
mungkin bisa dipergunakan di kehidupan sehari-hari gitu, bisa mendeteksi kebocoran gas gitu ya. Wah bagus nih, tiap project yang dibuat itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin untuk project awal masih perlu evaluasi gitu ya, penambahan alat mungkin, terus juga lebih disempurnakan gitu ya untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekali lagi nih, kalau tadi persiapan, sekarang mungkin perasaan nih setelah presentasi disaksikan oleh orang tua, juri, audiens gitu ya, yang lain. Bagaimana perasaannya? Sri, gimana? Pas presentasi mungkin ada perasaan-perasaan wah, nervous, Grogi. grogi, gugup ya, gitu. Terus ada ketakutan mungkin project yang dibuat. Ada Ada takut ya? gagal. Oh iya. Ya. Oke, nah itu ada perasaan ya. Kalau gugup biasanya dari awal sampai pelaksanaan gugup, dan terakhir nih setelah pelaksanaan, boleh siapa yang mau menjawab? Mesya boleh? Oke, perasaannya gimana setelah melaksanakan gelar karya, presentasi gitu? Ya, Mas ya. Rasanya plong banget. Plong banget. Udah mempresentasikan sesuatu yang kita kerjakan dengan hasil kerja keras kita sendiri. Iya, merasa bangga terhadap diri sendiri juga ya, Bangga, dan kelompok bangga, gitu iya. bisa menghasilkan sebuah proyek yang bisa diperlihatkan gitu ya, hasil kerja kelompok gitu. Kemarin masih ingat ada juri eksternal, internal ya, Iya. gitu. Itu deg-degan kah? Deg-degan banget, Bu. Tapi setelahnya alhamdulillah ya, merasa plong tadi ya, bangga gitu. Ibu juga sama bangga kepada kalian semua, juga kepada guru pembimbing ya. Guru pembimbingnya ada Bu Alfiah ya, yang membimbing di mata pelajaran proyek ini. Ada tambahan mungkin yang ingin disampaikan mungkin untuk adik-adik kalian yang akan nanti membuat proyek juga, boleh disampaikan oleh siapa sih? Helmi mau? Sri mau Sri? Pastinya harus semangat karena itu menjadi suatu hal yang baru untuk kita, apalagi dengan berbasis Arduino ini banyak sekali rintangan dan tantangan yang menarik. Ya. Betul, jadi menguji juga ya pengetahuan kita. Terus juga kan sejalur dengan jurusan gitu, TKJ. Kita harus melek teknologi gitu ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari yang lain? Karena ini proyek bersifat kelompok, jadi kita harus menjaga solidaritas, kekompakan, terus ketenangan dalam presentasi. Banyak sih. Nah itu ya, untuk adik-adik mungkin yang adik kelas yang nanti akan membuat proyek, mempresentasikan nih, ada tips ya dari kakak-kakak, harus tenang. Terus juga kalau kelompok harus menjaga kekompakan gitu ya, saling membantu, jangan saling menyalahkan atau melempar pekerjaan gitu ya. Nah oke. Nah itu ya berbagai informasi dari gelar karya TKJ tahun 2024. Ibu sangat bangga kepada kalian yang sudah ikut dalam kegiatan ini. Terus juga jangan pernah puas, karena ini baru beberapa proses ya. Untuk lebih baik harus terus mempelajari apa yang dipelajari hari ini, harus terus gitu ya, jangan pernah puas. Dan sampaikan juga pada orang tua terima kasih, kemudian terus membuat bangga orang tua kalian ya. Oke, untuk semuanya terima kasih yang sudah menyaksikan, dan dukung kami untuk terus memberikan informasi dan inspirasi di podcast kali ini. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenius.